Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamim Ikhwanuddin dengan NIM 112210642. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen perubahan di warehouse PT Dharma Gunawibawa. Mata kuliah manajemen perubahan dengan dosen pengampu Ibu Rismawati. Latar belakang: perkembangan globalisasi mendorong munculnya banyak perusahaan di berbagai negara sehingga menimbulkan persaingan yang ketat pada setiap perusahaan yang berdiri. Salah satunya adalah perusahaan yang bergerak pada bidang agrochemical pertanian. Salah satu contohnya adalah PT Dharma Gunawibawa yang terus berkembang hingga saat ini. Dimulai dari segi produk, segmentasi pasar, dan inovasi yang dikembangkan. Menurut Kurt Lewin, Bapak Manajemen Perubahan pada tahun 1951, yaitu mengemukakan teori force field, yaitu perubahan terjadi karena tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok yang ingin dilakukan nantinya akan berhadapan dengan keengganan untuk berubah, maka perlu dikelola dengan baik. Menurut Wibowo dalam buku Managing Change, pengantar manajemen perubahan, beliau mengemukakan bahwa perubahan itu sendiri adalah membuat sesuatu menjadi berbeda. Perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju keadaan yang diinginkan di masa depan. Sejarah PT Dharma Gunawibawa. PT Dharma Gunawibawa merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan yang bergerak di bidang agrochemical pertanian. Namun yang menjadi fokus perusahaan dalam pengembangan yaitu pestisida. PT Dharma Gunawibawa didirikan pada bulan November 2001 di Jakarta sebagai perusahaan joint venture dengan Hexstar Chemical Malaysia yang telah berpengalaman dalam bidang agrochemical selama 25 tahun. PT Dharma Gunawibawa mulai memasarkan produk pertamanya yang diberi nama Supremo pada bulan April 2002 dengan lokasi pemasaran di Lampung. Kemudian pasar berkembang ke Sulawesi yang kemudian menjadi sentra dan distributor tunggal produk PT Dharma Gunawibawa di Indonesia Timur. Dan pada tahun 2011 PT Dharma Gunawibawa memiliki 11 distributor di seluruh Indonesia. PT Dharma Gunawibawa memiliki pabrik di Bogor dan Tangerang dan memiliki gudang di Cikarang di kawasan Jababeka 5 dekat dengan Stadion Wibawa Mukti. PT Dharma Gunawibawa juga rutin dalam melakukan pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas karyawan dan pemimpin perusahaan. Kemudian ada visi dan misi PT Dharma Gunawibawa. Yang pertama, customer is our main priority. Kepuasan, keyakinan, dan kepercayaan konsumen merupakan komitmen utama PT Dharma Gunawibawa. Baik pelayanan maupun kualitas produk yang akan memberikan nilai tambah bagi terwujudnya jalinan erat antara perusahaan dengan konsumen. Yang kedua, leadership by example. Kekuatan bisnis yang tercipta serta terwujudnya pelayanan bagi konsumen tidak akan terlepas dari adanya kerja keras dan komitmen bersama dari tim yang solid dengan didukung oleh leadership yang baik dan tangguh. Ketiga, celebrate our success together. Keberhasilan dalam meraih suatu prestasi bukanlah atas dasar kontribusi satu pihak, melainkan adanya karya nyata, komitmen, dan kerja keras dari pihak yang bergabung dalam satu tim. Kemudian ada penjelasan tentang proses perubahan. Dari awal mula berdiri pada tahun 2001 sampai sekarang, PT Dharma Gunawibawa mengalami banyak perubahan yang terjadi. Salah satunya berawal tahun 2019 diperkenalkanlah dengan sebuah sistem yang bisa dipakai untuk mengelola operasional di gudang PT Dharma Gunawibawa, yaitu sistem WMS atau Warehouse Management System. Sistem yang bisa memantau jumlah dan pergerakan persediaan barang yang keluar dan masuk gudang. Adanya sistem WMS tentunya dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan bisnis perusahaan, tidak terkecuali juga memangkas biaya penyimpanan.
Keputusan PT Dharma Gunawibawa untuk menerapkan Warehouse Management System atau WMS muncul ketika bisnis menghadapi beberapa kondisi yang dapat menimbulkan berbagai masalah. Kondisi-kondisi seperti menghadapi pertumbuhan yang cepat, meningkatnya kompleksitas operasional gudang, dan munculnya risiko human error memerlukan tindakan mitigasi secepatnya. 5 manfaat yang didapatkan dengan menerapkan Warehouse Management System. Pertama, waktu penyimpanan dan pengambilan barang lebih efisien. Kedua, peningkatan akurasi inventory gudang hingga 20%. Pengurangan biaya operasional gudang sebesar 35%. Lebih efisien saat proses stock off-name, mengurangi 80% terjadinya stok mati. Dampak positif dari adanya perubahan. Yang pertama, efisiensi waktu proses manajemen. Implementasi sistem pada gudang mampu mempersingkat waktu penyortiran, pendataan, serta packing stok barang untuk dikirim. Karena seluruh proses manajemen secara terkomputerisasi, yang mana sebelumnya proses ini dilakukan secara manual. Kedua, kemudahan saat menata letak penyimpanan. Penataan letak penyimpanan sangat membantu proses arus barang dan sesuai dengan metode FIFO atau first in first out. Dengan begitu, kualitas barang yang akan diterima konsumen terjamin dan menekan angka stok mati. Ketiga, menekan biaya pembelian dan pemeliharaan perangkat. Sistem WMS yang dilakukan secara terkomputerisasi akan memudahkan perusahaan dalam mengolah berbagai data yang berhubungan dengan stok barang yang ada di dalam gudang. Keempat, kinerja dan produktivitas karyawan yang lebih efektif. Seluruh karyawan dapat meningkatkan kinerjanya dengan adanya informasi jadwal inbound dan outbound, proses sorting stok barang, labeling menggunakan RFID atau barcode, packing, dan pekerjaan lain dalam gudang. Kelima, peningkatan akurasi inventory gudang dan mempersingkat proses pengiriman. Proses pengambilan, packing, dan pengiriman stok barang akan jauh lebih cepat dengan implementasi Warehouse Management System. Selain beberapa hal tersebut, penerapan WMS juga dapat mengurangi kesalahan dan retur stok. Keenam, proses inbound. Dengan menerapkan Warehouse Management System, permintaan inbound barang akan terintegrasi dengan sistem manajemen inventaris dan juga database stok barang. Ketujuh, proses dalam gudang. Lokasi penyimpanan pada gudang juga diberi tanda agar mempermudah pengambilan dan penyortiran stok barang, sehingga stok barang inbound dapat dipantau jumlah dan lokasinya secara real time. 8. Proses outbound. Dengan bantuan Warehouse Management System, penjadwalan pengiriman stok dapat dilakukan. Saat permintaan pengiriman disetujui, armada pengiriman sudah terjadwal secara otomatis, sehingga proses outbound stok berjalan dengan efisien. Yang terakhir ada kesimpulan. Perjalanan manajemen perubahan PT Dharma Gunawibawa adalah contoh tentang bagaimana organisasi besar dapat menavigasi perubahan dengan sukses. Komitmen perusahaan terhadap strategi manajemen perubahan yang efektif telah memungkinkan untuk tetap kompetitif dalam industri agrochemical pertanian, beradaptasi terhadap perubahan tren pasar, dan terus tumbuh dan berinovasi. Secara keseluruhan, perjalanan PT Dharma Gunawibawa menggarisbawahi pentingnya manajemen perubahan yang efektif dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dan dalam lingkungan bisnis saat ini. Terima kasih.